Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kemadu, Ibu Wulandari SPDSD MWD yang saya hormati. Kepada Ibu Kepala SD Negeri Sukoharjo yang saya hormati. Kepada Ibu Guru dari SD Negeri Tigawirun yang saya hormati. Kepada Ibu Muslinah SPD sebagai pemateri dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemadu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah hari ini Jumat 23 Agustus 2024 bersama-sama akan kita ikuti diseminasi budaya positif. Karena budaya positif di sekolah diyakini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang berkarakter, yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada pagi siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Malas Purworejo, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kemadu, yang keempat penyampaian materi diseminasi budaya positif, yang kelima umpan balik, yang keenam penutup. Untuk acara yang terakhir yaitu foto bersama. Sebelum acara kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Malas Purworejo. Untuk petugas dipersilakan. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kemadu untuk Ibu Wulandari. Monggo dan berbagi persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh undangan, Ibu Ambar beserta guru, rekan guru SD Negeri Kemadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri Kemadu ini dengan sehat tak kurang suatu apapun. Yang pertama, kami mengucapkan mewakili Ibu Muslinah mengaturkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan yang indah ini. Dan yang keduanya, terima kasih juga rekan-rekan yang sudah membantu dalam pelaksanaan diseminasi pada siang hari ini. Kami berharap semua tentunya kepada Ibu Muslinah selaku CGB, dan kita doakan semoga ke depan dalam waktu 6 bulan bisa program CGB-nya dalam istilah CGB menjadi guru penggerak, dan semoga bisa lancar. Dan harapan kita semua acara pada siang hari ini sampai purna nanti bisa berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sesuatu yang tentunya bermanfaat bagi kita semua, yang nantinya akan bisa kita tularkan ke teman-teman lain ataupun ke anak didik kita. Semua itu untuk kemajuan satuan pendidikan kita yang kita cintai ini. Dan harapannya nanti Ibu Muslinah bisa memotivasi kita semua, guru-guru yang belum mengikuti program CGB, dan semoga nanti di angkatan yang ke-12 ada generasi-generasi baru yang bisa mengikuti jejak Ibu Mus. Di sini masih banyak termasuk saya. Ya, semoga nanti kita bareng-bareng mendaftar dan bisa lolos. Itu harapan kita semua. Selanjutnya kami mewakili Ibu Muslinah apabila di sana sini masih dirasa ada kekurangan dalam suposito, dalam menyajikan hidangan dan sebagainya. Kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Kurang bijaksana apabila kami berpanjang lebar karena waktu sudah beranjak siang. Kita bisa memulai. Ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu dari SPD SDMWD yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Muslinah SPD. Untuk waktu dan tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wulandari SPD, SDMPD, selaku Kepala SD Negeri Kemadu. Yang kami hormati Ibu Ambar, selaku Kepala SD Negeri Sukoharjo, dan Ibu Dika Wulandari dari SD Negeri 3 Wirung, dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kemadu yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya untuk melakukan tugas sebagai pemenuhan tugas pada modul budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, dan di modul ke 1.4 itu terkait dengan budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu ada beberapa konsep kunci materi terkait tentang budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat keyakinan kelas, kelima ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu perlu adanya lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang mohon coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu, semuanya mohon untuk mempraktikkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena Anda menganggap bahwa pentingnya untuk yang ada di dalam sini itu penting sekali untuk Anda. Rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Dibuka atau tidak kepalan tangan Anda? Menurut Bapak Ibu, dibuka atau tidak kepalanya ketika di sini itu ada benda barang suatu hal yang sangat berharga? Dibuka buatan Pak Bu? Tidak, dengan alasan kan pasti karena sangat berharga ya harus dipertahankan. Terima kasih. Ya, pasti jawabannya pasti ada yang Nah, itu ya tadi jawaban dari Bu Wulandari. Ibu Wulan akan tetap mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangan karena merasa itu memang sangat berharga. Nah, kita sendiri, ya Bu, ternyata kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita mau membuka ataupun menutup kepalan tangan kita, termasuk murid kita. Mereka memegang kontrol atas dirinya sendiri. Nah, dari Dr. William Glanzer meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid.
Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma, dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu semuanya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya ada pemaksaan, ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir ada menurut stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru setuju guru perlu memberikan penghargaan atau reward atau hadiah kepada murid? Setuju betul Bapak Ibu? Setuju? Monggo, yang mau berpendapat silakan. Setuju atau tidak? Monggo Bu Ambar. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan yang nomor satu. Nomor satu saja ya Bu. Sekalian nomor 2 ya, tidak apa-apa. Oke, itu sekalian pertanyaannya ada 2 gambar. Oke, monggo. Yang pertama, apakah guru perlu memberikan penghargaan atau reward atau hadiah pada murid? Menurut saya tidak semua hal itu perlu diberikan penghargaan, reward atau hadiah. Tetapi itu juga perlu untuk hal-hal yang memang itu diperlukan, tetapi tidak semuanya. Misalkan hanya untuk meningkatkan motivasi terus harus dengan hadiah dengan reward, itu tidak, supaya tidak menjadi sebuah ketergantungan. Untuk yang kedua, murid yang melanggar aturan sekolah harus diberi hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman mengikuti perkembangan zaman, untuk saat ini sepertinya itu sudah tidak baik jika dilaksanakan ke murid-murid kita. Tetapi mungkin ada solusi yang lebih baik daripada kita memberikan hukuman. Tetapi konsekuensi pun sepertinya harus sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Penghargaan tadi disampaikan tidak semua hal harus diberikan penghargaan, hadiah atau reward gitu tapi juga ada suatu hal yang diberi. Nah, penghargaan itu ternyata hanya efektif untuk jangka pendek, tapi tidak efektif untuk jangka panjang, karena yang pertama, jika diberikan terus-menerus itu akan membuat orang bergantung pada penghargaan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, membuat orang senantiasa berharap mendapatkan penghargaan setelah melakukan sesuatu yang baik. Nah, yang ketiga, membuat kecewa, kecil hati. Jika tidak mendapatkan, kemungkinan akan membuat orang lain tidak berusaha keras lagi.
Yang keempat, jika kita memberikan penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, nanti setelah kita stop memberikan penghargaan, anak tersebut juga stop melaksanakan sesuatu hal yang baik. Yang kelima, nah ini penghargaan merusak hubungan, membuat orang lain iri. Semisal dalam suatu kelas, anak yang rajin mengerjakan PR, kita beri hadiah, semisal seperti itu. Nah, itu akan membuat orang lain iri, teman yang lain iri. Nah, itu bisa merenggangkan hubungan pertemanan antar siswa tersebut. Kemudian yang keenam, ada kemungkinan murid itu tidak jujur. Motivasinya hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, yang ketujuh, penghargaan menciptakan persaingan. Persaingan membuat cemas, tidak dari dalam dirinya. Kemudian, murid yang tidak mendapat kesempatan mendapat penghargaan akan berhenti mencoba. Istilah kata kalau di desa, lah paling ya kae sing menang, saya lah aku ora menang. Wis rapan sinau, misal seperti itu. Nah, kemudian penghargaan akan mengurangi ketepatan. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman itu sama dengan sanksi atau konsekuensi tidak? Sama tidak? Sama tidak Bapak Ibu? Ya, suaranya mana? Jangan tegang ya, kita santai. Gimana? Tidak ya? Nah, sekarang kita bermain dulu. Nah, sekarang siapkan HP Bapak Ibu. Ayo kita bermain. Bermain sebentar. Iya. Nah, nanti kita pilih benar salah saja terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Oke, true or false, mengganti penghapus teman yang hilang termasuk bentuk hukuman. Cepet banget waktunya ya. Iya, iya, mengganti penghapus teman yang hilang termasuk hukuman. Oh, ternyata itu salah. Wah, siapa ini? Oke, yes, next. Tidak apa-apa. Boleh berpengaruh sinyalnya ya. Merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol pada saat berlari di jam istirahat termasuk contoh konsekuensi. Ya, tidak apa-apa gitu. Sinyalnya mungkin oke. Wah, naik. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat di sekolah termasuk salah satu bentuk hukuman. Enggak betul. Mungkin sinyal ya, oke? Sinyalnya ya, tidak apa-apa. Ya. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat di sekolah termasuk salah satu bentuk hukuman. Ya, bentuk hukuman. Nah, siapa ini yang naik? Wah. Ya, lanjut ya. Pertanyaan keempat.
Ya, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas itu termasuk contoh hukuman. Ya, karena membersihkan WC tidak ada sangkut pautnya dengan tugas. Disebut lagi. Mencatat 200 kalimat, saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Termasuk contoh dari konsekuensi. Cepet. belum dibuka sudah muncul jawabannya, oke? Oke. Mencatat itu saya minta maaf, tapi karena karena berkelahi dengan teman. Itu termasuk konsekuensi, salah ya. Yang selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya, naik ya, lucu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan termasuk konsekuensi. Salah ya, termasuk apa? Kalau berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, Laison jawab termasuk hukuman. Wah, masih di atas radio. Satu lagi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam sepatu warna hitam ke sekolah, termasuk konsekuensi. Ya, termasuk konsekuensi bukan Bu, Pak? Hukuman. Yeah. Wah, siapa ini yang akan masuk ke podium? Yang ketiga Pak Guru, yang kedua Bu Veronica Denny, yang pertama mari kita tampilkan pemenang kita. Yeay, Bulan, tepuk tangan untuk Bulan. Yeay. Terima kasih. Tidak. Nah, tadi itu sekilas sedikit tentang pertanyaan terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Ternyata Bapak Ibu ya sudah paham ya tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ternyata hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sebagai contoh tadi, anak yang datang ke sekolah tidak menggunakan sepatu warna hitam, langsung secara tiba-tiba, udah kamu langsung push up 15 kali, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contoh tadi misal mencoret-coret meja, berarti konsekuensinya adalah membersihkan meja tersebut. Ciri yang kedua, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid ya sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang ketiga, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata.
Pada konsekuensi itu murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, yang selanjutnya tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri siswa, tapi tanpa hukuman dan hadiah. Nah, contoh penerapan untuk materi disiplin positif itu banyak. Ada salah satunya yaitu di PMM tentang topik disiplin positif. Kemudian yang selanjutnya materi tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika contoh datang ke sekolah tepat waktu, seperti itu, misal murid datang pagi 6:30 sudah datang, itu motivasinya biar tidak dihukum oleh bu guru, kemudian nanti akan mendapatkan penghargaan dari bu guru. Itu motivasi ke satu kedua. Tapi untuk motivasi ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya ketika datang ke sekolah walaupun tidak dipuji pun gitu, tetap datang ke sekolah sebagai wujud tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia Nah, di sini guru sebaiknya berupaya untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan sepakati bersama. Sehingga motivasi siswa berperilaku disiplin bukan karena untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama, inilah yang disebut dengan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, nanti bisa lanjut materi, tapi monggo Bapak Ibu untuk kali disambi, tentang proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, ketika kita membuat kesepakatan kelas itu ada nilai kebajikan yang ingin kita tuju, ada yang ingin kita tuju. Contohnya ada peduli, rajin, integritas, tanggung jawab, banyak sekali nih tentang kebersihan, kesantunan, ada keadilan. Itu tentang proyek nilai-nilai kebajikan. Sebagai contoh, misal datang ke sekolah tepat waktu, berarti nilai nopo nggih? Datang ke sekolah tepat waktu, disiplin bisa masuk dan tanggung jawab juga bisa nggih. Yang selanjutnya, nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa nggih Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin memberikan jawaban, masuk tanggapan terkait dengan pertanyaan itu, monggo. Monggo yang sinten? Monggo Budika. Berikan tanggapan tentang mengapa keyakinan kelas tapi tidak peraturan saja. Oh, yang lain. Oke, Bu Rina, monggo Bu Rina. Memberikan tanggapan sedikit, tapi ini agak maju sedikit, tidak apa-apa. Terlalu jauh. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja nih? Menurut saya karena keyakinan kelas mungkin dibuat bersama-sama, juga lebih dari hati ke hati, mungkin dari bermusyawarah. Kalau peraturan kan mungkin ada yang tidak dari kesepakatan, mungkin seperti itu menurut saya. Terima kasih. Betul ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama, sudah
apa yang ada di dalam diri siswa, murid itu diungkapkan di situ, kemudian disepakati. Nah, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, bahkan mungkin sekolah, siswa hanya harus menaati. Tetapi ketika keyakinan itu sudah dibuat bersama-sama. Nah, pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, ya. Terus hendaknya juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh semua warga kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas, ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada peraturan kelas, ada dirubah menjadi kalimat positif, kemudian menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contohnya tidak boleh terlambat. Kalimat positifnya menjadi datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah berkomitmen, disiplin, menghormati orang lain. Yang selanjutnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan menggunakan kata tidak, berarti itu kalimatnya masih negatif. Nah, dibuat menjadi kalimat positif, menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, di sini ada peraturan kelas dirubah menjadi kalimat positif, dirubah menjadi keyakinan. Yang pertama tadi tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, dirubah menjadi mengumpulkan tugas tepat waktu. Nilai kebajikannya disiplin. Kemudian peraturan kelas tentang tidak boleh berkata kasar, dirubah menjadi kalimat positif, berbicara dengan sopan. Nilai kebajikan yang dituju menghormati orang dan tentang kesopanan. Nah, dalam menjalankan keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa memberikan hukuman atau konsekuensi kira-kira? Iya, konsekuensi. Nah, di sini pas pas Bu Ambar. Di sini ada sebuah kasus. Nah, Ibu Ambar itu guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni suka meminta paksa makanan teman-temannya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kira-kira saja, ya. Menurut Anda itu apa? Monggo Bu. Kira-kira menurut Anda apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Minta bekal teman itu dengan alasan apa? Mungkin untuk alasan Doni minta kepada temannya karena yang pertama bekal yang dibawa oleh Doni sudah habis, ya. Terus yang kedua mungkin Doni ada agak nakal dengan teman-temannya, jadi suka memaksa punya anak milik orang lain. Terima kasih. Tadi bekalnya Doni sudah habis, berarti kemungkinan Doni masih lapar. Yang kedua tadi suka memaksa. Nah, berdasarkan cerita tadi itu dalam penerapan disiplin positif itu
Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni. Nah, terkait dengan itu, Bu Ambar nanti akan mengetahui kebutuhan mana yang akan dipenuhi oleh Doni. Nanti terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, yaitu alasan Doni melakukan itu bekalnya habis. Berarti Doni kemungkinan masih lapar. Nah, itu untuk bertahan hidup. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Dian tadi yang kedua adalah masuk ke penguasaan. Jika alasan Doni melakukan tindakan tersebut karena dia merasa hebat, tadi kan pokoknya setiap teman-teman pokoknya dipaksa oleh Doni. Nah, itu penguasaan. Doni ingin menguasai teman-teman. Dan ada juga rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu merasa senang temannya jadi memperhatikan, jadi pengen diperhatikan. Jadi anak tersebut, Doni itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, alasan yang selanjutnya adalah kebebasan. Jika alasan Doni melakukan tindakan tersebut karena merasa bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Jadi dia ingin bebas, sebenarnya pengen bebas makan bermacam-macam makanan, tapi yang dibawakan itu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Jika alasan Doni melakukan tindakan tersebut karena iseng, tidak lapar, tidak pengen membuat teman takut, tapi hanya iseng saja, terus ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena makanannya diambil. Nah, apa ekspresinya lucu atau apa, itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya tentang kesenangan, senang, happy gitu. Mungkin dengan mereka yang nangis mungkin Doni akan bahagia gitu. Nah, itu tadi merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi perilaku siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati itu miliki suatu tujuan. Jadi ketika anak istilahnya melanggar itu pasti punya tujuan. Nah, tujuannya salah satunya yaitu ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi ya, untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kemudian dibandingkan dengan memberikan hukuman atau konsekuensi, adakah cara yang lebih baik? Nah, ternyata sebelum masuk ke sana kita di sini tentang materi posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu yang pertama ada penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, di sini nih, di sini monggo nanti Bapak Ibu guru bisa menyaksikan tentang sedikit video tentang posisi kontrol guru. Sudah ada contohnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru.
identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid.
yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi Nah, itu tadi 5 posisi kontrol, okay? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, kemudian pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai manajer untuk mendukung siswa dalam menemukan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Harapannya ketika suatu saat nanti anak tersebut di luar mendapatkan masalah akan bisa untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, yang selanjutnya materi tentang segitiga restitusi. Nah, guru dalam membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya itu sebaiknya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya. Nah, di sini ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas bisa juga dengan mungkin setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu menanyakan, tentunya seorang melakukan suatu kesalahan itu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan, dikaitkan dengan keyakinan kelas atau sekolah apa yang telah mereka sepakati tapi dilanggar. Nah, di sini ada contoh penerapan langkah segitiga restitusi. Ini sebagai tugas saya kemarin. Jadi ini sudah ada kasus tentang murid mengejek teman saat istirahat. Permisi Bu, ada apa saya dipanggil ke sini? Ya, silakan duduk Mas Afnan. Ada yang ingin Bu Mus konfirmasi ke Mas Afnan terkait laporan Mbak Jessa tadi. Laporan apa ya Bu? Katanya Mbak Jessa tadi kamu saat jam istirahat mengejek Mbak Jessa dengan kata kasar, itu betul atau tidak? Iya Bu, maaf. Perbuatan mengejek dan berkata kasar itu kalau menurut Mas Afnan baik atau tidak Mas? Perbuatan tidak baik Bu. Baik, jadi Mas Afnan sudah tahu ya kalau perbuatan itu tidak baik. Menurut Mas Afnan, mengapa mengejek itu perbuatan yang tidak baik? Mengejek dan berkata kasar itu perbuatan tidak baik dan tidak menghormati Bu. Oke, itu artinya Mas Afnan sudah paham ya. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Bu Mus dulu juga pernah melakukan hal yang sama, tapi di sini Bu Mus mau meluruskan saja. Kita tidak mencari siapa yang salah, tidak mencari siapa yang benar, tetapi kita akan mencari solusi. Gimana caranya agar nantinya ke depan Mas Afnan tidak mengulangi kesalahan itu lagi, yaitu mengejek dan berkata kasar kepada orang lain. Baik Bu. Ya, Mas Afnan pasti punya alasan mengapa tadi Mas Afnan mengejek dan berkata kasar
tiba-tiba Cesia memanggil saya dengan nama panggilan nama orang tua saya. Saya tidak terima dan marah dan berkata kasar kepada Cesia. Oh begitu, jadi tadi artinya Mas Afnan tidak terima dengan disebut nama orang tuanya, sehingga Mas Afnan membalas dan berkata kasar kepada Cesa, begitu? Iya, Bu. Oh ya, kalau begitu kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya yang berisi tentang nilai-nilai kebajikan, tentang hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, yang sudah kita sepakati kemarin di kelas. Nah, Mas Afnan masih ingat nggak? Masih ingat, Bu. Lalu keyakinan kelas apa yang dilanggar Mas Afnan? Ada atau tidak? Ada, Bu, nilai saling menghormati kepada orang lain. Betul sekali Mas Afnan, sikap saling menghormati kepada orang lain itu sangat penting sekali, karena dengan memiliki sikap tersebut tidak akan pernah terjadi perpecahan dan pertemanan juga akan membentuk pribadi yang baik. Iya, Bu, mulai nanti saya akan berusaha berkata baik dan menghormati orang lain. Baik Mas Afnan, jadi mulai hari ini Mas Afnan harus sudah bisa belajar berkata dengan baik dan menghormati orang lain ya. Siap, Bu. Lalu kira-kira apa yang akan Mas Afnan lakukan untuk memperbaiki hubungan Mas Afnan dengan Mbak Cesa? Saya akan meminta maaf pada Cesia, Bu, dan jika diperbolehkan saya akan membuat poster, Bu. Membuat poster? Bagus juga. Posternya isinya tentang apa? Posternya isinya tentang kita harus saling menghormati dan menghargai kepada orang lain dan berkata baik, Bu. Baiklah, silahkan. Nanti posternya ditempel di dinding kelas saja ya, agar nanti teman-teman kamu juga bisa membacanya, agar temanmu juga bisa saling menghormati. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan juga sebagai pemenuhan tugas di modul tentang budaya positif. Nah, di sini ini ada respon murid ya, terkait ketika kita melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan, kelas 6 SD Negeri Kemadu. Saya merasa lebih lega dan senang karena ketika saya ada masalah dengan teman-teman, saya tidak langsung dimarahin, tapi ditanya dulu penyebabnya dan kemudian mencari solusi bersama Bu Mus. Terima kasih Bu Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan tadi sudah melaksanakan praktik ya, tentang penerapan segitiga restitusi. Nah, rencana perbaikan untuk implementasi ke depan itu insya Allah ya, akan menerapkan segitiga restitusi ketika menangani suatu permasalahan yang ada, dan sebisa mungkin untuk menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kesimpulannya dari rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir, ternyata dalam penerapan disiplin positif itu seorang guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru harus mampu merefleksi posisi kontrolnya sehingga dapat memperbaiki proses pembelajarannya dan dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Demikian pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif.
Dari awal sampai akhir pasti banyak kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini saya kembalikan ke pembawa acara. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muslinah yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Kita berikan aplaus untuk Ibu Muslinah. Acara selanjutnya kita akan ke umpan balik. Umpan balik, monggo untuk Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kemadu, Ibu Wulandari SPDSD untuk memberikan umpan balik. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali pengalaman yang dapat saya peroleh di diseminasi pada siang hari ini. Saya mendapatkan tentang penghargaan yang berupa hadiah, dan di sini kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk senantiasa sepertinya sedikit demi sedikit harus menghilangkan adat, merupakan adat kalau saya mengistilahkan, untuk memberikan hadiah kepada anak didik kita. Nah, karena dengan memberikan hadiah akan membentuk kepribadian yang selalu berharap pemberian dari orang yang memberi tugas. Nah, itu kalau di zaman saya Orde Lama itu memang di kurikulum KTSP dan itu memberi hadiah itu masih dianjurkan untuk memberi semangat anak-anak agar biar rajin belajar. Itu tujuannya. Nah, ternyata sekarang bertambahnya zaman, bertambah modern, kurikulum merdeka, merdeka belajar. Nah, itu kok akan dihilangkan ya. Nah, mungkin monggo secara berangsur-angsur saya juga akan belajar menghilangkan itu. Nah, tapi namanya sudah Orde Lama itu tadi sedikit demi sedikit akan mengurangi. Begitu, Bu. Terus selanjutnya yang saya tangkap itu tadi juga menambah pengetahuan saya tentang hukuman. Nah, dan sebaiknya kalau memberi hukuman kepada siswa itu sudah tidak berlaku ya namanya hukuman, dan harusnya dengan sesuatu yang bisa menimbulkan ke anak didik itu berpikir, oh saya bersalah, harus saya begini, dan dampaknya karena saya berbuat ini nanti saya akan begini, untuk teman yang lain akan begini. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi sebelum bertindak, anak tersebut akan berpikir terlebih dahulu. Mungkin itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang lupa ya. Mungkin ada teman yang akan membantu atau menambahkan. Monggo Bu Ambar. Ada yang itu mungkin ya. Oh iya. Yang ketiga posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru kan harus memilih yang tadi yang paling efektif, efisien dan berguna, itu yang sebagai manajer. Nah, di sini intinya kita tidak tapi dengan kok lali. Monggo bisa menambah Ibu Ambar, tolong saya. Ibu, melanjutkan sebagai posisi kontrol tadi, Ibu.
sebaiknya kita sebagai seorang pendidik, alangkah baiknya kita menempatkan posisi kita, belajar sejak sekarang, kita sebagai atau menjadi posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, sehingga kita bisa membimbing anak didik kita ke arah yang lebih baik dengan menerapkan segitiga restitusi, yaitu yang pertama tadi menstabilkan identitas dahulu, kemudian memvalidasi kesalahan, kemudian yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Daripada hukuman, lebih baik kita menerapkan segitiga restitusi tadi supaya anak bisa belajar terbuka akan kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih atas bantuannya, dan intinya di sini bahwa akan dengan posisi manajer timbul pada peserta didik akan kesadarannya dari diri kita, diri anak didik kita. Jadi bukan dorongan dari luar, itu yang akan terbentuk ke peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir ini budaya positif, tentu saja semoga harapan kami semua untuk BUMUS juga menjadikan berkelanjutan untuk sebagai pendidik agar lebih baik lagi, lebih berpandangan ke depan. Nah, intinya lebih baik dari sekarang, itu saja. Dan harapan yang terakhir juga semua yang hadir atau bisa menerapkan pengetahuan pada siang hari ini. Itu saja mungkin dari saya yang dapat cemandar. Atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wulandari SPDSD MPD yang telah memberikan umpan balik tentang diseminasi budaya positif. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara, apabila banyak salah kata dalam membawakan acara, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya foto bersama terlebih dahulu. Monggo. Thank you.